tiba-tiba mak bedunduk ada ide dari seorang Prabowo tanpa konsultasi dengan leluhur-leluhur atau keturunan Pangeran Diponegoro mau memindahkan makamnya gitu. Ini ada apa gitu? Mengapa disampaikan di depan wali kota seluruh Indonesia dan dalam kapasitas sebagai capres? Saya dengan segala hormat saya kepada Pak Prabowo, ini pasti ada intens untuk menarik simpati orang Jawa. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, ada yang menarik di sela-sela kunjungan ketiga capres pada saat semacam rakernas atau apa ya, APEKSI, Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia yang diadakan di Makassar. Sudah saya bahas kemarin ketika orang ini diberikan panggung yang sama, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan diberikan waktu untuk pemaparan tentang Indonesia ke depan seperti apa, dan sudah saya bahas kemarin. Ternyata ada berita baru ini, berita yang menurut saya tujuannya sih baik. Pak Prabowo mempunyai ide. Saya tidak tahu dari mana ide ini datang dari seorang Prabowo dan siapa yang membisiki dia ingin memindahkan makam Pangeran Diponegoro ke tanah leluhurnya di Jawa atau Jogja tepatnya. Nah, sahabat Indonesia, informasi saja. Pangeran Diponegoro wafat tahun 1830. Waktu itu diungsikan di Makassar dan meninggal di sana, dimakamkan di Makassar. Dan makamnya sampai sekarang juga sangat terawat, baik. Dan orang Sulawesi Selatan, orang Bugis, orang Makassar, orang suku-suku apa di Sulawesi Selatan sangat menghormati perjuangan Pangeran Diponegoro. Termasuk para leluhur keturunan Pangeran Diponegoro yang merupakan anak dari Hamengkubuwono III, ini juga ikhlas Pangeran Diponegoro tetap dimakamkan di Makassar. Ini sudah lebih dari hampir 200 tahun ada di sana. Tiba-tiba mak bedunduk ada ide dari seorang Prabowo tanpa konsultasi dengan leluhur-leluhur atau keturunan Pangeran Diponegoro mau memindahkan makamnya gitu. Ini ada apa gitu? Mengapa disampaikan di depan wali kota seluruh Indonesia dan dalam kapasitas sebagai capres? Saya dengan segala hormat saya kepada Pak Prabowo, ini pasti ada intens untuk menarik simpati orang Jawa. Sehingga seolah-olah pada saat ini Pangeran Diponegoro ini yang keturunan Keraton Yogyakarta ini dipindahkan ke Jawa, seolah-olah ini langkah besar setelah hampir 200 tahun mampu dipindahkan ke tanah leluhurnya. Ternyata bukannya mendapatkan acungan jempol dari keturunan-keturunan atau kerabat Pangeran Diponegoro, Sultan Jogja, Sultan Hamengkubuwono ke-10 menolak. Beliau mengatakan tidak usah, biarkan tetap ada di sana karena kami percaya masyarakat Makassar, masyarakat Sulawesi Selatan akan merawat makam Pangeran Diponegoro karena ini pahlawan nasional gitu. Kalau seseorang sudah ditabiskan menjadi pahlawan nasional, tidak ada lagi sekat-sekat kesukuan. Sebagai contoh, Cut Nyak pahlawan nasional kita, perempuan hebat dari tanah Aceh, dimakamkan di mana? Sumedang. Kenapa nggak sekalian Pak Prabowo memindahkan makam Cut Nyak dibawa ke Aceh? Kenapa hanya Pangeran Diponegoro? Atau karena jumlah suara di Aceh jauh lebih kecil dibandingkan suara di Jawa? Ya mungkin saja. Jadi nggak nyambung, tidak ada urgensinya Pak Prabowo ingin memindahkan makam Diponegoro ini. Apalagi sudah ditolak oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10 gitu.
Jadi inilah dia. Itikat baik kalau sudah ada embel-embel kepentingan politik, ya begini ini. Apalagi disampaikan pada orang yang mungkin tidak terlalu paham sejarah. Tahunya Pangeran Diponegoro hebat, orang Jogja, melawan Belanda, kemudian diungsikan di Makassar, lalu wafat di sana, dimakamkan di sana. Oh, kalau kita pindahkan pulang ke kampung halamannya, oh mungkin akan mendapatkan poin penghargaan dari masyarakat Jawa. Tidak sesederhana itu Pak Prabowo. Dan pasti nanti akan bertanya-tanya yang lain, makam Cut Nyadin di Sumedang mau dipindahkan juga nggak Pak? Makam Tan Malaka yang ada di Kediri mau dipindahkan juga nggak ke Sumatera Barat? Atau mungkin makam Bung Hatta pindahkan aja ke Bukit Tinggi, karena Bung Hatta dimakamkan di Tanah Kusir, jadi dikembalikan kepada tanah leluhurnya. Jadi nggak nyambung, semakin nggak karu-karuan gitu. Makassar, Sulawesi Selatan adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pahlawan nasional itu diakui oleh seluruh anak bangsa di Indonesia. Tidak ada lagi sekat-sekat suku, bahasa, agama, atau apapun. Ini suatu penghormatan dan pengakuan negara kepada Pangeran Diponegoro, sudah dicap sebagai pahlawan nasional, dan semua warga bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote mengakui Pangeran Diponegoro adalah pahlawan kita semua. Jadi tidak perlu lagi makamnya diutek-utek Pak. Untuk apa? Urgensinya apa? Apalagi menjelang Pilpres tahun 2024. Mbok cari dukungan suara nggak gitu-gitu amat Pak Prabowo. Cari yang lain lah, yang lebih elegan sih itu. Jadi bagi saya, ya saya mengkritisi aja tim sesnya Pak Prabowo yang mungkin memberikan masukan yang tidak baik. Bukan Pak Prabowo-nya ya, karena mungkin Pak Prabowo tidak tahu apa-apa tentang terkait hal ini. Jadi bagi saya agak membingungkan saya gitu loh. Jadi seperti Bung Karno, oh makamnya dikembalikan ke kampung halamannya, karena kan kelahiran Bung Karno di Surabaya, dipindahkan dari Blitar ke Surabaya. Jadi konsepnya kan nggak karu-karuan jadinya. Jadi nggak usah lah, biarkan makam pahlawan nasional tetap di tempat masing-masing. Dimanapun di bumi Indonesia, ini tetap milik bangsa Indonesia dan tidak mengurangi keagungan kemuliaan dari para pejuang bangsa yang sudah menjadi pahlawan nasional. Dan kalau ini dijadikan sebagai komoditas politik untuk mencari dukungan suara, ingin menaikkan elektabilitas suara, janganlah mengutik hal-hal yang sensitif. Menurut saya begitu Pak Prabowo, ini saran saya. Saran dari orang yang tidak punya kepentingan, dan saya bukan kerabat dari Pangeran Diponegoro. Saya hanya warga bangsa yang agak heran dengan pola pemikiran Pak Prabowo ingin memindahkan makam Pangeran Diponegoro. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini saya terkait dengan niat Pak Prabowo ingin memindahkan makam Diponegoro untuk dikembalikan ke tanah leluhurnya di Jogja, dan ternyata mendapatkan penolakan dari Sultan Jogja dan kerabat Pangeran Diponegoro. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah hak saya sebagai anak bangsa untuk memberikan masukan, memberikan counter dari pernyataan yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamto.